Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah syukur pada saat ini. Kiranya limpah kasih dan karunia dari Allah senantiasa menemani setiap kita yang hadir secara virtual. Dalam ibadah ini, kita akan bersama bersyukur bersama warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan selama bulan Oktober. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan atas ibadah ini. Pemberitaan firman pada ibadah ini ialah Vikaris Valeri Sumlang. Jemaat yang terkasih, kebajikan dan kemurahan kasih-Nya senantiasa melingkupi setiap umat-Nya. Setiap waktu dan detik yang telah kami lalui merupakan bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Saat ini, mari bersyukur dan memuji segala kebaikan dan kemurahan-Nya dengan beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Gembala Agung yang senantiasa mengembalakan kehidupan kami datang bersatu hati dan pikiran untuk merayakan cinta-Mu yang setia menuntun kami. Cinta-Mu yang senantiasa hadir mewarnai dan menyertai setiap kami, menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup. Oleh sebab itu, kami bersyukur atas cinta-Mu yang tak terbatas melalui nyanyian dan doa. Kiranya Engkau berkenan kepada ibadah kami dalam Kristus dan bersama Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca litani syukur. Bersyukur kepada Tuhan, Sang Gembala Agung yang setia menuntun kami. Bersyukur atas tuntunannya yang telah membawa kami mencapai usia baru. Bersyukur kepada Tuhan yang hadir dalam suka dan duka, sehingga kami tak takut berjalan sendiri. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya yang senantiasa melingkupi kami.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa dengan menyanyikan Gita Bakti 57. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 yang akan dinyanyikan secara silih ganti.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Membuka renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin memperdengarkan kepada setiap kita sebuah lagu yang cukup menyentuh liriknya bagi saya, berjudul Brave dari Sylvia Aziza. Mari kita dengarkan bersama. Berhasil bukan tujuan utama, namun berdiri bertahan. Jangan hentikan jiwa ini, yang ku tahu pasti bukan kembali hanya padamu. Kau dampingi aku melangkah, kau menjawab tangisku. Kau dampingi aku melangkah, kau tepati janjimu. Kami tidak berputar hanya untuk satu raga, akan dapat diterka luka bahagia sama
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lirik lagu yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama berbicara atau mengajak kita untuk memahami sebuah kehidupan, bahwa keberhasilan tidak semata-mata tentang apa yang kita raih saat ini dan bukanlah sebuah tujuan utama dalam sebuah kehidupan, melainkan bertahan untuk hidup sampai di hari ini. Itu yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, dan menyadari bahwa setiap kita yang lahir ke dunia ini akan kembali kepada Tuhan. Maka dari lirik lagu ini saya belajar, dan saya mau setiap kita juga belajar tentang bagaimana memaknai sebuah kehidupan. Ada sebuah penggalan dari lirik lagu ini yang menyatakan menjadi versi terbaik atas apapun peran di dunia. Yang terbaik atas diri ini ialah syukur terbesarku untuk hadiah terbesarmu dan rasa cinta yang abadi. Kiranya di tengah syukur kita merayakan ulang tahun, pertambahan usia baik perkawinan maupun kelahiran, setiap kita dapat memaknai kembali karya Tuhan dalam kehidupan kita, memaknai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, memaknai bahwa setiap tetes air mata, setiap tawa, setiap hal yang boleh kita lalui dalam kehidupan ini adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Di balik setiap fase yang kita alami, di balik setiap kisah, di balik setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, lagu ini dan juga bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur mau berbicara tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita sebagai manusia memaknai karya Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Dikatakan di lirik lagu tadi, kau dampingiku melangkah, kau menjawab tangisku, kau tepati janji. Kata kau dan mu di sini merujuk pada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan, dalam setiap pencapaian yang kita alami. Dan Mazmur pasal yang ke-23 ini juga menyatakan atau merasakan hal yang sama, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan adalah gembala. Tuhan membaringkan aku di padang rumput, dia mengatakan begitu. Lalu dia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Bahkan kata pemazmur juga, Tuhan menuntun ia ke jalan yang benar. Dengan demikian, Mazmur ini dan juga lagu tadi mau berbicara kepada setiap kita. Kehidupan yang hendaknya kita maknai sebagai cara Tuhan mengiringi langkah kehidupan kita. Cara kita mensyukuri hal tersebut adalah menikmati setiap proses yang boleh Tuhan anugerahkan, setiap fase, setiap usia yang boleh Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita bertahan hingga hari ini. Mazmur 23 sendiri, Bapak Ibu, merupakan mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Raja Daud hadir, dia menuliskan mazmur ini sebagai bentuk ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang telah menjadi gembalanya. Tuhan yang selalu membimbing, dia tak akan pernah takut kekurangan karena Tuhan selalu mendampingi kehidupannya. Tuhan sebagai gembala senantiasa hadir memberikan yang terbaik dalam kehidupan Raja Daud. Tuhan senantiasa memberikan dia yang terbaik apapun yang dia alami. Baik masa sulit dia sekalipun, Tuhan hadir dalam kehidupan Raja Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud, bahkan Tuhan menyiapkan gada dan tongkatnya untuk melindungi Raja Daud. Ini yang kiranya menjadi refleksi kehidupan Raja Daud. Sehingga di ayatnya yang terakhir, Raja Daud menyatakan bahwa dia akan berdiam
di rumah Tuhan sebagai rasa syukurnya atas pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua karya yang boleh kita dengarkan, kita rasakan bersama lewat lagu yang tadi saya tampilkan di awal dan juga bacaan kita yang merupakan nyanyian karya dari Raja Daud, merupakan dua karya yang lahir di masa yang berbeda. Tapi kita boleh belajar bersama dari kedua karya tersebut bahwa tuntunan Tuhan bagi setiap umatnya itu senantiasa hadir. Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Lewat pertambahan usia yang boleh setiap kita rasakan, baik perkawinan maupun kelahiran, kiranya kita dapat memaknai kembali karya Tuhan yang boleh menuntun kita hingga di detik ini. Boleh mensyukuri karya Tuhan yang senantiasa boleh menyertai setiap kehidupan kita. Meskipun banyak tangis, banyak juga tapi tawa yang menghinggapi kehidupan kita. Meskipun banyak duka yang mungkin seringkali kita temui, tapi Tuhan senantiasa memberikan juga kepada kita hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Dari renungan kita, saya mau membagikan dua hal yang kiranya mampu kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hal pertama yang boleh kita lakukan adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjadi versi terbaik yang bisa kita berikan dengan melakukan apapun tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Apapun peran kita di dunia ini, mari lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak, lakukan yang terbaik yang kita lakukan. Dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak di gereja, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada, jadilah versi terbaik diri kalian masing-masing. Kiranya itu menjadi syukur terbaik bagi Tuhan atas apa yang boleh kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Hal kedua yang bisa kita pelajari bersama adalah setia kepada Tuhan. Seperti apa yang dijanjikan oleh Raja Daud. Raja Daud menjanjikan bahwa dia akan berdiam diri di rumah Tuhan, maka mari kita setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, maka sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, mari kita juga setia kepada Tuhan. Setia untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, baik itu pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan apapun yang dapat kita lakukan. Kiranya itu semua dapat kita lakukan dengan setia, dengan tulus dan tekun, mengingat Tuhan yang sudah sedemikian rupa mengasihi kehidupan kita. Tuhan yang sudah sedemikian rupa menjadi gembala bagi kehidupan kita, menuntun perjalanan kehidupan kita hingga di detik ini. Terima kasih kita untuk Tuhan karena karyanya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengaruniakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepadanya dengan kehidupan yang senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa menjadi versi terbaik dari diri kita, dan bersyukur kepada Tuhan dengan setia kepada Dia. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita mensyukuri kehidupan ini. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ibu saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih untuk pagi hari ini, untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan terkhusus kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh senantiasa mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memaknai usia baru kami di hari ini, detik ini. Terima kasih untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kiranya kami dapat menjadi versi terbaik diri kami, dan juga kami dapat setia kepadamu sebagai bentuk syukur kami atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, jemaat-Mu di GPIB Betania Jakarta. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Yansen Wulur, Bapak Stevi Upi, adik Sofia Koago, Ibu Nelly Runtu Thomas, Saudari Oktavina Bajo, adik Kirei Santa, Saudari Oki Keihatu, Ibu Sotomo Hari, adik Jovanka Poluakan, keluarga Wulur Sugiharti, Saudara Olen Pinontoan, Saudari Nancy Tomasowa, Saudara Andresen Tuasela, Ibu Elsie Poloakan, Saudara Deki Seran, adik Dev Tambuhun, Ibu Greni Sopamena Tahya, Bapak Yunus Pati, Ibu Vice Kaihatu, keluarga Lopulalani Kiculu, Ibu Titi Kalalo Inut, Saudara Tommy Yoskanda, Saudari Cynthia Rumengan, Saudara Christopher Rumengan, Bapak Edwin Rutom, Saudara Ronald Hadiputra, Ibu Olga Wulur, adik Vincent Pilander, Bapak Israel Bustami, keluarga Tuhumuri Sumual, adik Hansel Santa, Bapak Stephen Mokalu, Ibu Noke Puneputi Paruntu, Bapak Jonas Kariso, adik Soekarno Wulur, Ibu Ineke Maukar Pangayo, Saudari Vanessa Kembaren, Bapak Yoga Sulastono, Saudara Kasius Sompi, Ibu Katoce Supit, dan Ibu Suske Sitohang Tumbel. Kiranya kasih Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka di pertambahan usia baru ini, dan kiranya mereka dapat mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan mereka lewat pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan yang boleh mereka alami di tahun ini. Ya Allah yang baik, Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan mereka, menapaki hari-hari baru di usia mereka yang baru, yang boleh Tuhan anugerahkan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami yang boleh terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh menyertai setiap aktivitas kehidupan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang boleh senantiasa memberikan berkat kepada setiap kami yang boleh terlibat, baik kami secara sebagai pelayan liturgos, pelayan firman, pemandu lagu, organis, juga para rekan-rekan yang terlibat dalam proses perekaman ibadah ini. Kiranya tangan kasih Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa juga bagi pelayanan kami secara khusus di GPIB Jemaat Betania. Tuhan yang memberkati setiap pelayanan, baik pendeta, para majelis, pengurus pelkat, dan setiap kami yang boleh terlibat dalam pelayanan secara online di masa pandemi ini. Tuhan yang memberikan berkat pada setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi saat ini. Tuhan yang boleh memberikan berkat yang berasal daripada-Mu, agar senantiasa boleh menuntun bangsa kami menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk setiap kami yang Tuhan anugerahkan pekerjaan hingga detik ini. Tuhan yang boleh memberikan kami kesehatan juga hingga detik ini bagi para jemaat-Mu, bagi mereka yang bersekolah, bagi
mereka yang kuliah, dan apapun tugas dan tanggung jawab para jemaat kami di Jemaat Betania ini, Tuhan yang boleh senantiasa memberikan berkat. Tuhan, bagi mereka juga yang saat ini terbaring karena kelemahan fisik, kiranya Tuhan boleh senantiasa hadir bagi setiap mereka. Tuhan yang melawat mereka, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ucapan syukur dan terima kasih dan intinya kami ucapkan hanya kepadamu Tuhan, Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kebajikan dan kemurahannya setia bagi kita, maka bersyukurlah melalui setiap kata dan laku hidup kita sehari-hari. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bekal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber kebajikan, kiranya senantiasa melingkupi kita dengan berbagai berkat setiap hari. Yesus Kristus, Sang Gembala sejati, kiranya senantiasa menuntun jalan hidup kita yang penuh dengan lika-liku. Roh Kudus Sang Penjaga kiranya menjagamu dengan gada dan tongkatnya, sehingga kita selalu aman dalam naungannya dari saat ini sampai selama-lamanya.